Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan nobar, konten bola, dan demam Piala Dunia. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya Piala Dunia selalu menghadirkan euforia yang melampaui batas negara, menyatukan masyarakat melalui semangat olahraga, tradisi nonton bareng, hingga perbincangan yang ramai di media sosial. Nah selain dari itu, di balik kemeriahan semua itu ada banyak fenomena menarik, mulai dari lahirnya konten kreatif, kemudian juga munculnya idola baru, hingga dampaknya bagi perkembangan sepak bola di Aceh. Tentunya sudah hadir bersama kita ada influencer Bang Syahreza atau biasa yang akrab disapa dengan Bung Res. Selamat datang Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Aduh. kerasa banget ini ya Iya, semangatnya ya. masih ngantuk ini sebetulnya ini. Nah Bang, untuk pertanyaan pembuka bisa diceritakan Iya. sedikit gimana sih perjalanan Piala Dunia yang bisa dirasakan masyarakat di Aceh ini? Ya, kalau misalnya kita ngomongin Piala Dunia, ini adalah hajatan 4 tahunan sekali, dimana setiap orang tuh selalu menunggu momen ini. Karena momen ini tuh, kenapa sih, padahal sepak bola tuh kayaknya setiap hari gitu ada gitu ya. Tapi kenapa Piala Dunia ini selalu ditunggu-tunggu? Karena hajatannya cuma 4 tahun sekali, dan dia tuh jalannya selama 1 bulan full kayak gitu. Cuma selama 1 bulan? 1 bulan full, jadi makanya kenapa terasa banget. Mungkin kalau kita lihat di Aceh, kenapa sih orang pada ngomongin Piala Dunia? Kenapa orang-orang pada ngobrolin Piala Dunia? Karena berita-beritanya tuh sangat luar biasa, pertandingannya juga antar negara, ego antar negara, terus juga ya ingin menunjukkan lah negara mana yang tahun ini bakal menjadi juara Piala Dunia. Oke, gitu. nah ngomongin sepak bola, kan tadi kita udah ngomongin itu berarti melewati batas bahkan menyatukan Betul. antar kedua negara atau bahkan lebih gitu ya Iya. antar negara. Nah kalau di Aceh sendiri kan ada euforianya Nah, tuh, nggak cuma dari kalangan muda tapi juga dari segala kalangan usia gitu, semuanya pada heboh Piala Dunia. Nah kita juga ada nih yang namanya budaya ngopi, itu kira-kira apakah ada kaitannya Bang? Wah jelas, karena emang nggak cuman karena Piala Dunia aja, tapi karena emang biasa dari Liga Indonesia sampai juga Liga-Liga Eropa, ataupun ya para pecinta bola itu lahirnya dari meja warung kopi. Misal kita tuh ngobrolin sepak bola, terus kita nonton bola. Karena kan warkop-warkop di Aceh ini kan khas ya, begitu ada TV-nya, terus juga kita bisa nonton sambil minum kopi, sambil nikmatin makanan dan juga snack. Nah itu yang sebetulnya di daerah lain tuh nggak pernah dirasakan. Oh, gitu. berarti itu menjadi euforia yang paling beda gitu ya dari Aceh. Betul. Jadi ketika kita udah berkumpul tuh satu meja sama teman, kita tuh merasakan euforia. Wah, tim kamu kalah. Kamu hari ini tim kamu nggak menang, seperti itu. Jadi kita ada rasa lucu ataupun wah pokoknya semangat gitu. Ih, ini tim aku hari ini harus menang nih, tim aku harus ini. Pokoknya seperti itu. Jadi makanya kenapa di Aceh tuh kental banget dengan suasana sepak bola karena itu. Karena dekat, terus juga kita tuh disatukan di meja warung kopi gitu ya. Meskipun berbeda-beda tim yang kita dukung, tapi itu ya udah ya, namanya selesai pertandingan ya udah selesai. Pokoknya kayak pasti gitu. seru ya pastinya. Seru. Kalau Aceh mah luar biasa lah, kalau tentang sepak bola itu nggak ada habisnya, karena emang luar biasa sih fanatik orang Aceh ini dengan sepak bola, karena nggak cuma terlihat di Piala Dunianya aja, tapi juga ketika ada laga-laga antar kampung, tarkam gitu kan, itu masyarakat yang ada di daerah-daerah itu bahkan berbondong-bondong buat nonton. Jadi seakan lapangan yang cuman biasa aja di kampung, tapi penontonnya itu bisa ngalahin, ya ada ribuan penonton lah yang hadir ke lapangan itu. Wah pokoknya kalau Aceh terbaik sih. Luar biasa banget nih. Nah, terus juga nih ngomongin masyarakat dengan euforia Piala Dunianya Betul. nih dengan sepak bola. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan nih yang Bung Res sendiri rasain kalau antara demam Piala Dunia dulu sama sekarang? Karena kan sekarang itu udah zaman digitalisasinya tuh lebih gencar gitu. Udah ada sosial media, udah ada bahasa-bahasa viral. Nah, itu kira-kira apa sih Pak yang menjadi perbedaannya, Pak? Ya, kalau misalnya kita kan zaman-zaman dulu kan kita cuma bisa lihat di saluran TV gitu kan. Paling kita cuma bisa lihat merchant ataupun dulu tuh yang paling inget tuh sampul buku kita kalau misalnya mau ke sekolah gitu kan. Itu pasti di belakangnya ada suasana Piala Dunia ataupun koran-koran
koran-koran dengan poster bola kayak gitu. Nah itu yang biasanya ditempel-tempel di dinding-dinding. Oh nih kayaknya lagi Piala Dunia itu. Tapi kalau sekarang itu semua orang konten kreator ataupun ya orang-orang pandit-pandit ataupun ya influencer yang bahkan mungkin nggak suka bola tapi gara-gara tiap hari dengar bola, kenapa sih orang bola? Oh, Ngomongin Mm. tentang Piala Dunia dan juga demamnya nih Bang, itu kan setiap 4 tahun sekali Iya, ya. betul. Tapi ada sekarang yang namanya konten kreatif dengan Piala Dunia itu, dengan Iya. memasukkan hal-hal yang berbau bola. Nah itu Bola, juga betul, yang biasa dari kami sendiri ngeliat nih, Bung Res salah satu yang paling gencar nih untuk bisa kontenin bola. Kira-kira apa sih yang mendasari hal itu Bang? Ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang konten, sebetulnya ini ya lagi dan lagi ini adalah kegemaran kita dalam menyambut sepak bola gitu. Kita dari kecil, dari zaman kita diajak sama bapak kita nonton gitu ya, apalagi dengan sekarang udah ada media sosial, kayaknya seru aja gitu kalau kita kasih info, kasih keseruan nobar yang ada di Aceh ataupun kegiatan-kegiatan nobar. Jadi makanya kenapa sih setiap konten kreator ini pada muncul, karena emang ingin mengekspresikan ayo tim aku tahun ini menang gitu. Iya, jadi makanya banyak banget konten-konten kreator yang keluar, mungkin banyak-banyak orang-orang yang juga pengen kasih tahu bahwasannya ini pertandingan tuh Piala Dunia nggak boleh dilewatkan loh kayak gitu. Setiap 4 tahun sekali Setiap ya. 4 tahun sekali. Jadi walaupun 4 tahun sekali, tapi tetap isi dari konten bola itu tetap diisi gitu. Betul. Jadi biasanya konten kreator itu adalah dia konten kreator bola itu biasanya dalam mingguannya tuh tiap tahunnya tuh ada. Dia biasanya kalau kita kan Piala Dunia ini kan ngomongin negara gitu. Dia biasanya ada ngefans tuh sama klub kayak gitu. Misal kalau saya Bung Res gitu kan, Iya. fansnya sama Persiraja Iya. gitu kan. Jadi saya tuh kalau hari-hari tanpa Piala Dunia saya kontennya Persiraja, ngebahas Persiraja kayak gitu. Tapi karena ini lagi Piala Dunia ya udah kita ikut juga tuh euforianya, kita ikut FOMO-nya juga, kita ngebahas Piala Dunia. Jadi insight kita juga pun makin naik ya kan. Ya pokoknya orang pun juga, wih kayaknya seru nih gitu, ngajak-ngajak nobar. Ya kayak gitulah. Berarti tidak mesti tentang Piala Dunia, Enggak tapi mesti. memang tentang konten bola gitu Konten ya. bola, karena bola ini adalah sepak bola universal, sepak bola yang sangat banyak dicintai oleh masyarakat. Bayangin aja dari jutaan orang hadir dalam satu negara gitu kan, misalnya di Amerika ataupun di Meksiko. Bayangin mereka tuh datang cuman buat ngabisin uang, cuman buat nonton tim kebanggaan, negara kebanggaannya. Wah, pokoknya itu adalah makanya momen yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi khususnya Piala Dunia kayak gitu. Makanya orang tunggu-tunggu. Oke, luar biasa banget nih saudara. Kita akan membahas lebih detail lagi seputar bola. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara. Terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih membahas tentang nobar, konten bola, dan demam Piala Dunia. Nah, kira-kira Bung Res untuk tahun ini apa sih yang membedakan Piala Dunia tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau misalnya di tahun ini tuh yang bikin beda adalah jumlah negaranya. Jumlah negaranya. Jumlah negaranya tahun ini lebih banyak, yaitu kurang lebih sampai 48 tim. Kalau biasanya cuma 32, tahun ini jadi 48. Makanya pertandingannya Lebih tuh banyak ya? lebih banyak, full dia dalam 1 bulan. Terus udah gitu yang bikin beda adalah di mana ini merupakan tahun terakhirnya Ronaldo, Messi, terus juga Modric, terus juga Neymar gitu. Jadi ini adalah apa ya, panggung terakhir buat para legend lah kayak gitu. Apalagi ya kita baru lihat ya tadi malam Ronaldo kalah gitu ya lawan Spanyol, dan
ya akhirnya memutuskan bagaimana Ronaldo bisa mendapatkan Piala Dunia. Jadi selama karir hidupnya Ronaldo nggak pernah dapetin yang namanya Piala Dunia. Kan sedih ya. Itu ya pantesan dia Sedih nangis ya. Iya, nangis. Oh. Gak cuma Ronaldo aja yang nangis, banyak juga yang lainnya Kalau pada Neymar, nangis. Neymar juga nangis Iya, ya. Neymar nangis gara-gara itu juga. Karena Neymar ya mungkin salah satu pemain bintang dari Brazil yang ingin membuktikan sebagai legenda lah, ingin menyamakan mungkin seperti Pele, Romario, ataupun juga ya legenda Ronaldinho gitu. Tapi ya mungkin belum kesempatan bagi Neymar untuk bisa mempersembahkan Piala Dunia nih buat negaranya. Tapi kenapa kalau Messi kayaknya santai-santai aja gitu. Iya. Kalau Messi mungkin tahun ini tanpa beban ya, karena di tahun edisi sebelumnya 2022 di Qatar Messi dapat Piala Dunia. Oh, Kayak jadi gitu. sekalipun dia di tahun ini ntar nggak dapet, nggak dapet, dia ya juga udah God gitu ya kan. udah benar-benar ini ya udah mencapai dia Udah tuh mencapai gitu. Maksudnya Oke. udah mendapat prestasi yang tingkat paling tinggi lah dalam karir sepak bola kan, Piala Dunia gitu. Oke, tentu ini masih menjadi apa ya perbincangan hangat di Betul. kalangan masyarakat seluruh dunia ya, apalagi ini di tahun terakhir para Iya. pemain senior bintang-bintang pesepak bola ini tanding gitu Tanding ya. dan terakhir, makanya tadi malam tuh banyak banget fans-fansnya Ronaldo gitu ya, itu pada nangis semua. Mungkin sampai sekarang belum bangun ini, masih nangis di kamar gitu ya. Karena memang akhirnya bisa melihat pertandingan Ronaldo terakhir dan mungkin tidak dapat hasil yang memuaskan gitu ya, cuman sampai di babak 16 besar Piala Dunia ini aja ya udah tanpa gelar gitu. Jadi ya mungkin lagi sedih lah ini para fans dari Ronaldo gitu. Oh my God, ternyata Waduh. memang yang menjadi euforianya Betul. di sosial media maupun masyarakat memang para pemain bintang ini Iya, Bang ya. betul, Oke, betul, nah betul. dari tadi nih aku salfok nih sama bajunya. Abangnya apa ya, baju dari negara mana gitu ya? Nah, kalau ini baju Maroko. Maroko. Ini adalah tim kuda hitam mungkin yang tidak diunggulkan, tapi sejauh ini Maroko udah jadi tim yang masuk ke babak 8 besar ya. Oh. Jadi kalau di musim lalu Maroko juga tim kuda hitam di mana berhasil mengalahkan Spanyol, berhasil mengalahkan Portugal di edisi tahun 2022 lalu, dan ya mungkin belum beruntung aja kalah lawan Prancis pada saat itu. Tapi di musim ini mereka berjumpa lagi ya sama Prancis di pertandingan babak 8 besar. Ya mungkin aja nih sebetulnya semangatin Maroko ya gitu ya, karena ada salah satu pemain favorit gitu, makanya ngedukung Maroko. Siapa tuh kira-kira idola favoritnya? El Anoui namanya. Oh my God. Pemain muda. Pemain muda gitu ya. Iya, masa depan lah. Kenapa enggak, mungkin nanti di masa depan dia bakal jadi pemain bintang juga, Nah, karena itu pemain-pemain seniornya udah pada betul, terakhir pada pensiun kan. Pada pensiun, betul. Ini adalah makanya di Piala Dunia kali ini adalah kita melihat bibit-bibit pemain muda, regenerasi kayak gitu kan. Kalau misalnya di Maroko juga kemarin udah muncul tuh, selain El Anoui juga ada Budi gitu ya. Kalau tulisannya Buadi gitu ya. Dia juga salah satu pemain muda dan udah diincar sama tim-tim besar padahal usianya baru 18 tahun. Oh, Kayak muda gitu. banget Muda masih. banget. Makanya Piala Dunia ini panggung bagi legend, panggung juga bagi yang usia-usia muda buat menunjukkan skill. Siapa tahu nanti selesai Piala Dunia dikontrak sama tim besar. Waduh, ini menjadi salah satu hal yang bikin penasaran bagi masyarakat betul. dan dunia ya pastinya. Nah, berbicara tentang klub sepak bola ataupun negara yang kita sukai menjadi idolanya, apakah Betul. apa ada hal yang mendasari ataupun mempengaruhi gitu Bang? Karena kan yang kita tahu nih untuk mendukung tim tertentu itu kadang orang nggak ada hubungannya Betul, gitu, tapi betul, tiba-tiba udah dukung aja. Nah, kira-kira apa sih itu Bang yang mendasari Iya, iya. mereka bisa menjadi penggemar pada Iya. negara tersebut? Betul. Kalau misalnya sama kayak tadi udah Bung Res bilang kan, itu salah satunya mungkin kita suka sama pemainnya, gitu kan. Kalau misalnya Bung Res suka sama El Anoui gitu kan, dia dari Maroko, mungkin ada sebagian orang misalnya dia tuh suka klub yang namanya Barcelona, suka klub mungkin namanya Real Madrid. Itu rata-rata yang suka Barcelona kalau nggak Argentina, karena di situ ada Messi ya. Kalau dulu Messi, pokoknya Messi legendnya Barcelona lah. Makanya rata-rata para pendukung klubnya Barcelona itu rata-rata sukanya kalau nggak Spanyol, Argentina kayak gitu. Nah, terus gitu juga misalnya Manchester United, klub asal Inggris gitu kan. Nah, itu rata-rata fansnya mungkin pendukungnya
ke Inggris gitu. Jadi kalau kita negara rata-rata menyesuaikan dengan klub favorit kita. Misal Oke. kayak Bung Rez sukanya Liga Italia gitu kan. AS Roma, waduh udah kelihatan tuh tuanya kan. Karena Liga Italia kan Legend karena iya liganya bapak-bapak gitu kan. legendary. Kalau di anak zaman sekarang, "Hah, apa itu Juventus, apa itu AC Milan mungkin ya." Kalau masih jarang yang suka. Tapi kalau buat anak-anak yang mungkin kaum milenial kan mungkin sukanya sama ya AS Roma, Juventus, AC Milan. Nah itu rata-rata sukanya sama negara Italia sesuai asal dari klubnya itu sendiri. Nah tapi sayangnya Italia tahun ini nggak lolos Piala Dunia. Oh, sayang Makanya sekali. sedih, nggak tahu mau dukung apa, ya udah dukung Maroko aja deh. Seperti Apalagi ada itu. pemain baru ya. Iya, ada pemain mudanya kayak gitu. Jadi rata-rata ya apa sih yang mempengaruhi para fans-fans ini ngedukung, rata-rata dia suka dari klub favoritnya, dia suka pemainnya. Misalnya dia suka Cristiano Ronaldo, berarti dia dukungnya Portugal. Dia sukanya Messi, berarti dia dukungnya Argentina. Oke, nah kita ngelihat nih Bang, kalau untuk pertandingan secara live nih di siaran televisi ataupun Iya. dimanapun kan perbedaan jamnya itu beda jauh Aduh. ya dengan Indonesia, apalagi Aceh. Nah, jadi orang-orang tuh bisa sampai rela gitu Iya, begadang iya. cuma untuk nontonin itu doang. Iya, Nah, iya. kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik tertentu nih supaya orang tuh bisa benar-benar punya ketertarikan emosional gitu untuk Betul, bisa betul. nontonin Piala Dunia ini? Ya, jadi kayak seperti kita bilang di awal bahwasannya ini adalah ajang 4 tahun sekali yang belum tentu bisa kita saksikan di laga-laga berikutnya. Kita harus nunggu berarti 4 tahun lagi tuh. Berarti kita bakal nunggu nanti di tahun 2030 ya kan. 2030 kan waktunya lama gitu ya. Jadi ketika kita nonton Piala Dunia, kita tuh udah ya suka aja gitu sama tim-timnya. Terus juga kita kayaknya sayang banget kalau dilewatin kayak ada tim-tim misalnya kayak negara Cape Verde, pemain tim yang baru pertama kali lolos Piala Dunia. Tapi dia bikin kejutan, dia bisa buat Messi dan kawan-kawan itu bertanding sampai babak extra time. Kan itu mengejutkan ya, tim baru pertama kali masuk Piala Dunia tiba-tiba udah bisa bikin Messi kewalahan kayak gitu. Itu yang bikin orang tuh kok Piala Dunia kayaknya sayang loh dilewati nonton gitu ya. Terus juga kayak kita mau lihat nih pertandingan terakhirnya Ronaldo. Sayang gitu kalau misalnya tadi malam kita ketiduran gitu. Ronaldo ya kalah. Kita nggak nonton tuh Ronaldo pertandingan melawan Spanyol kan kayak kayak kita ngelewatin momen 4 tahun udah gitu ketiduran dah lewat gitu aja, sayang gitu. Oh, jadi memang yang membuat masyarakat punya ketertarikan emosional untuk bisa rela begadang cuma untuk Iya. nontonin Piala Dunia adalah ada hal-hal baru dan kejadian-kejadian tak terduga di Betul, dalam betul. pertandingan sepak bola Piala Dunia ini. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh membahas tentang nobar konten bola dan demam Piala Dunia. Nah, ngomongin tentang Piala Dunia nih Bang, kenapa sih Indonesia itu nggak masuk ke dalam pertandingan Pildu nih Bang? Waduh, itu sebetulnya pertanyaan yang cukup berat ya. Wah. Bingung kita ini jawabnya ya, tapi kita kan dalam fase Piala Dunia itu ada yang namanya kualifikasi ya. Emang sih sebelum-sebelumnya Indonesia tuh paling susah gitu untuk masuk ke Piala Dunia. Tapi karena tahun ini klubnya negaranya banyak sampai 48 tadi dibilang, Indonesia tuh sebetulnya punya kesempatan buat tampil di Piala Dunia tahun ini dan Seharusnya, kita seharusnya karena kita
bisa sampai di babak knockout, kalau nggak salah sampai ke-5. Itu di mana Indonesia belum pernah sampai di fase itu. Dan Indonesia terakhir itu kalau nggak salah tinggal lawan Irak sama lawan Arab Saudi aja. Tapi ya kita di 2 pertandingan itu kalah kayak gitu ya. Belum rezeki Belum ya. rezeki lah ya. Tapi itu semua ya kembali lagi sih ya, itu mungkin apa ya? Ya masih emang belum rezeki ya, apalagi juga skuad kita udah luar biasa. Jai Ijes, terus juga Kelvin Verdong yang orang Aceh main di Eropa gitu kan. Itu kan suatu, ini timnas Indonesia generasi emas lah kita bilang. Sayang misalnya kalau timnas kita tuh nggak main di Piala Dunia, tapi kita doain aja nanti di 2030. Oke, yang pastinya itu menjadi harapan besar kita semua ya. Betul. Semoga Indonesia bisa menjadi salah satu pemain ataupun salah peserta. satu peserta di ajang Piala Dunia nantinya. Nah, Betul. ngomongin tentang bola, nah Abang sendiri nih jadi komentator kira-kira dari tahun berapa sih Bang? Sebetulnya kalau jadi komentator tuh baru di tahun 2020 lah bisa kita bilang. Kurang lebih udah 6 tahun dong. Udah 6 tahun. Tapi itu kita belajar otodidak tanpa ada yang ngajarin. Kita cuma dengar dari YouTube karena saya punya idola namanya Valentino Jebret. Ya ampun gol gitu kan. Nah, itu saya dengerin gimana cara komentator karena kebetulan pada saat itu Persiraja butuh komentator pada saat laga persahabatan. Kan udah cari nih nggak ada, maksudnya udah cari kesana kesini nggak ada yang bisa komentator. Jadi kebetulan kemarin itu tim produksinya dari Persiraja, mungkin karena tahu basic saya radio gitu kan, coba Bung Res jadi komentator kayak gitu. Awalnya masih komentator gimana gitu ya, belum profesional lah, masih cuman menganalisa pertandingan, nggak ngerti caranya ngebawain, ngederek pertandingan gimana. Jadi ya mungkin awal-awal debut ya netizen lah ya, maksudnya kena serang netizen, tapi it's okay. Tapi kita nggak jadi itu buat kita tuh lemah gitu, tapi malah jadi bangkit Iya, gitu. jadi motivasi Jadi ya. motivasi. Wah, keren banget nih. Jadi ternyata memang Bung Res ini belajar dari atas dasar ketertarikan sendiri gitu ya. Dan belajar otodidak, terus menerus. Bahkan bisa membawa Bung Res sampai ke negara-negara bagian Eropa loh. Wow. Bahkan di tahun 2022 ya ke 2022. Qatar gitu ya. Dan berkesempatan juga bisa nyampe di London di tahun lalu nih. Masih fresh banget nih tahun 2025. Boleh diceritain Bang gimana sih mulai dari bisa nyampe ke Qatar dan juga ke London? Nah, jujur sebetulnya itu kan awal karir kita mulai jadi sebagai komentator gitu ya. Tiba-tiba salah satu brand gitu kan dalam nyambut Piala Dunia di tahun 2022 itu juga ngadain komentator challenge, hadiahnya itu berangkat nonton Piala Dunia. Wow. Kayak gitu. Jadi awalnya cuma coba-coba aja ngerekam. Dari situ juga sih awalnya kita bermula jadi konten kreator karena ternyata ada peluang dari konten kreator ini ya buat challenge kayak gini. Akhirnya cuma ngerekam sendiri, kita coba tes ya kali ini kita ini apps, kita upload ke medsos, tiba-tiba lolos 5 besar berangkat ke Jakarta. Wow, pecah langsung itu ya. Ke Jakarta dulu tuh, belum ke Qatar tuh. Pas di Jakarta di situ saya jumpa sama komentator idola saya tadi, Valentino Jebret, Rendra Sugiono, Coach Justin kayak gitu. Dan akhirnya di situ saya udah pas itu kan 5 finalis yang akan dikirim 2 pemenang. Jadi saya di situ aduh ini gimana nih, saya udah nangis jumpa udah nggak fokus lah ya. Tapi ya alhamdulillah rezeki ketika saya pas tampil di hadapan para dewan juri yang komentator kelas nasional itu alhamdulillah juara 2. Wah, luar biasa ya, dari otodidak itu tadi. Betul. Jadi memang mengajarkan kita untuk terus tekun tekun dan fokus ke diri sendiri. Betul. Wah, lalu gimana tuh, Bang? Ya, akhirnya pas jujur nggak nyangka juga sebetulnya udah sampai Jakarta aja lah, kita orang anak Aceh gitu ya. Udah sampai Jakarta aja udah alhamdulillah, udah jumpa idola, udah alhamdulillah tiba-tiba kita berangkat Jakarta. Dan yang paling pecahnya lagi ternyata kita nonton Portugal lawan Swiss. Kita nonton langsung Cristiano Ronaldo depan mata. My God. Jadi ini emang rezeki dari Allah. Mungkin pada saat itu rezeki anak ya, baru lahir anaknya pada saat itu. Masya Allah. Ya, terus ya mungkin selang waktu tiba-tiba ya mungkin itu udah ini mungkin rezeki yang
Allah kasih, ya udahlah paling. Tiba-tiba ada lagi nih challenge kedua. Kalau yang sebelumnya dari brand khusus pria gitu kan, kali ini provider gitu. Oke. Akhirnya ikut challenge lagi. Kali ini kok sama juga komentator, tapi kali ini komentator cuman lebih challenge komentator aja, nggak sampai kirim ke Jakarta. Tapi cuman dipilih 5 terbaik aja. Tiba-tiba cuman tes, coba-coba kayak nggak mungkin berangkat lagi kan. Iseng-iseng berhadiah Iseng-iseng ternyata. berhadiah. Tiba-tiba masuk 5 besar lagi. Ya Masya Allah. Dan itu hadiahnya lebih nggak terduga lagi, kita berangkat ke London, ke Manchester. Aduh. Langsung itu pada saat itu nontonin pertandingan antara siapa dan siapa nih Bang? Liverpool menghadapi Manchester City. Oh my god, Akhirnya- legend juga itu. Iya, akhirnya bisa lihat Muhammad Salah, lihat Haaland, lihat Szoboszlai. Wah, pemain-pemain yang tentunya udah kita idolain lah, alhamdulillah ya. Seperti itu. Jadi ternyata dari konten kreator, dari konten ternyata ada efek yang ternyata terasa sama kita gitu. Meskipun Bener-bener. semua mungkin selama ini orang mungkin yang penting bisa menghasilkan uang. Enggak, sebetulnya mendapatkan kenikmatan kepada diri kita sendiri kayak gitu. Oke. Ketika kita dapat nonton ke luar negeri itu kan sebuah hal yang nggak diduga lah, dari hobi, dari kegiatan yang mungkin kita coba-coba akhirnya berujung bisa mendapatkan sebuah mimpi yang bisa dibilang menjadi nyata Iya gitu. pastinya. Jadi memang itu dari asah diri sendiri, Iya. memiliki ketertarikan, Betul. kemudian juga terus belajar, Iya. belajar otodidak, coba-coba dan ternyata akhirnya rezeki loh. Rezeki, Dan betul. udah membuka satu rezeki, membuka juga rezeki yang lainnya Yang gitu. lain, Kita nggak betul. tahu loh, bisa jadi tahun ini Abang juga ada challenge yang serupa. Waduh. Wow, why not gitu Sebenarnya kan? belum ada nih, Piala Dunia udah mau habis nih. Kita berharap semoga ada Ada, Bang ya. amin, amin, Nah, kami amin. penasaran nih Apa tuh? dan juga para saudara di rumah itu penasaran kira-kira gimana sih Bang, bisa nggak sih dicontohin gitu? Gimana komentar bola itu secara langsung tuh Oke, gimana? kita persiraja aja kali ya. Oh, boleh. Nah, Oke. Iya. Ya Pak pemirsa, kita saksikan kali ini Miftahul Hamdi membawa bola menusuk ke jatuh pertahanan, berikan umpan, ada Emre Can di sana, sebuah kontrol yang cukup sempurna. Emre Can back pass kembali kali ini pemirsa, berikan umpan lambung berbahaya. Ada Sultan Ziko di sana, berikan umpan kepada Fitran Ridwan, shooting langsung dan gol Fitran Ridwan. wow, luar biasa banget Bang. Ya memang langsung kerasa euforianya ya. Semangatnya itu nggak cuma untuk yang nonton di rumah, Betul. tapi nonton di langsung juga. Wow, luar biasa. Nah, saudara, itu dia yang tadi sudah kita saksikan bersama pengalaman dan juga ilmu yang diberikan oleh Bung Res selaku komentator dan juga influencer bola tentunya. Terima kasih kami ucapkan pada Terima Bung Res kasih. ya. Mungkin ada satu kata-kata penutup gitu untuk para anak muda di rumah Wih. gitu untuk bola. Ya, jujur sebetulnya semua apa yang kita dapati sekarang ini adalah dari sebuah konsistensi, kita kerjakan, ikhlas, dan juga tentunya dibawa bahagia lagi dan lagi. Apa yang ingin kamu dapatkan harus dikejar dengan serius. Oke, luar biasa. Thank you Terima Bung kasih, Res Tia. sudah berhadir ke Kompas TV Sama-sama. Aceh dan juga berbagi ceritanya seputar bola. Boleh. Oke, nah saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh kali ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlesan mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.